nggak dikasih hidayah ya ibu-ibu ya. Jadi susah mereka menerima hidayah dari Rasulullah menyampaikan juga, karena hatinya keras, nggak dapat hidayah dari Allah, tetap mereka tidak percaya atau tidak beriman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka, gisyawatu walahum adzabun azim. Penglihatan mereka itu telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi seperti itu kata Allah teh. Jadi mau diberi peringatan, mau nggak diberi peringatan, ya tetap mereka seperti itu karena Allah sudah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi walaupun istilahnya Rasul teh ngasih tahu harus begini, tapi sifat orang kafir itu karena hatinya sudah dikunci sama Allah, itu tetap mereka tidak mau mendengarkan apa yang Rasulullah sampaikan, kecuali kalau orang-orang yang sudah diberi hidayah sama Allah. Orang-orang kafir yang diberi hidayah sama Allah itu pilihan ya Bu ya. Makanya hidayah itu kata Allah teh hanya Allah yang bisa memberi. Rasulullah sendiri nggak bisa memberikan hidayah kepada saudaranya, kepada tahu sendiri ibu pamannya Rasulullah itu gimana nggak baiknya ya. Siapa namanya teh? Abu Thalib ya. Abu Thalib itu dari awal perjuangannya Rasul, bahkan dari beliau masih kecil, itu yang paling yang paling melindungi, mendukung apa yang Rasulullah kerjakan, lakukan berdakwah itu Abu Thalib yang paling istilahnya dari orang-orang kafir Quraisy yang jahat itu. Abu Thalib itu mendukung perjuangannya Rasul. Tapi ketika terakhirnya mau meninggal, Rasulullah bersabda, ya Allah, aku pingin pamanku ini orang yang paling baik sama aku, pamanku, engkau berikan hidayah agar masuk Islam, jadi bisa bersama-samaku di surga. Tapi kata Allah, hidayah itu hanya hak aku, hanya hak prerogatif aku. Jadi hanya aku ya kata Allah teh yang bisa memberikan hidayah. Nabi saja kepada pamannya tidak bisa memberikan hidayah, apalagi manusia yang biasa ya Bu ya. Apalagi orang-orang kafir itu hati mereka itu sudah dikunci pendengarannya, bahkan penglihatannya pun tertutup dengan hidayah Allah. Maka di sana Allah itu akan mengazab mereka dengan azab yang berat, yaitu neraka jahanam. Kata ada yang bilang, kenapa atuh kan Allah teh sifatnya Rahman dan Rahim, kenapa atuh nggak mencari hidayah Allah? Kan ketika orang beriman itu harus percaya kepada takdir buruk dan takdir baik. Ketika takdir buruk itu bisa dirubah oleh Allah dengan takdir baik, maka insya Allah orang-orang kafir pun sebenarnya kalau mereka berproses mencari hidayah itu dengan bagus, dengan ikhtiarnya, nonton ini, banyak kitab-kitab yang bisa dibaca, udah banyak cerita ya Bu ya, pendeta itu bisa masuk Islam dengan dapat hidayah Allah, karena mereka itu nggak mau mencari gitu ya Bu ya. Walaupun misalnya hati dan pikiran mereka dikunci oleh Allah, tapi ketika mereka terbuka hatinya mau mencari hidayah itu, insya Allah akan melihat dia mencari hidayah Allah itu mencari siapa Tuhan yang benar itu siapa gitunya. Itu pasti Allah akan yang tadinya takdir itu buruk buat dia tidak akan tidak akan dikasih hidayah, bisa saja Allah merubah takdir itu. Jadi nggak ada alasan lagi buat orang-orang kafir itu berbicara bahwa kan katanya Allah begini, kan katanya nggak ada. Jadi nggak ada alasan lagi mereka untuk membela membenarkan apa yang mereka sampaikan seperti itu. Nah kemudian waminan nasi mayakulu, dan diantara manusia itu ada yang berkata mayakulu, ada yang berkata amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah kalau ini salah satu adalah sifat orang yang munafik, beda di mulut, beda di hati. Jadi ketika mereka bersama Rasulullah itu mereka berkata, iya saya juga beriman. Karena kan banyak ya orang yang istilahnya
mau ikut ngaji mungkin di mana, tapi dia sebenarnya bukan orang beriman, dia hanya ikut-ikut, kemudian kadang dia kayak misionaris gitu Bu. Jadi apa namanya, dia ikut di dalam kelompok itu, dia mengaku di situ orang beriman, padahal setelah mereka kembali ke kelompoknya mereka menjelekkan umat Islam atau orang-orang yang beriman. Nah, salah satu inilah adalah sifat orang-orang yang munafik. Jadi jangan percaya. Apa buktinya munafik? Nanti bisa ada ininya ya Bu ya. Ketika mereka berkata mereka dusta, ketika mereka diberi amanah atau kepercayaan mereka khianat, terus ketika mereka berjanji mereka mengingkari atau tidak menepati. Jadi ciri orang munafik itu ada 3. Susah juga ya Bu ya, di apanya tuh namanya, karena mereka ketika bersama sama kita baik gitu ya, biasa ini, tapi ketika di belakangnya ngomongin dan segala macamnya, itu emang agak susah kalau ini orang munafik. Tapi insya Allah bisa bisa dibedakan nantinya. Sekarang banyak kalau di media mah ya Bu ya, yang merasa pengen berjasa kepada umat Islam, tapi ternyata di balik itu ada udang di balik batu. Nah, yang ayat selanjutnya nanti kita kita pelajari lagi. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini, walaupun sedikit-sedikit ya kita bahas, mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan kepada kita sampai kepada kita dan kita mengerti. Ketika kita mengerti, kemudian apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus mengamalkan, dan kita harus yakin bahwa apa yang Allah kalamkan atau sampaikan kepada kita itu memang benar-benar dari Allah. Nah, keyakinan ininya lah yang harus kita pegang teguh ketika kita mau dikatakan sebagai umat yang beriman.